用过应变期的线路。一息精算，废物，一人废物。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nazaris. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 88. Yang mana pada Renegade Immortal episode 88 ini menceritakan Wanglin yang akhirnya kembali menerobos ranah formasi jiwa setelah mendapatkan bendera 1 miliar jiwa. Bahkan tak hanya itu saja, karena Wanglin malah akan dijadikan pewaris resmi dari sekte pemurnian jiwa. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat Wanglin langsung menantang semua anggota sekte pemurnian jiwa untuk bertarung melawan dirinya. Melihat itu para murid sekte terkejut karena banyak sekali jiwa yang keluar. Dan terlihat jika Wanglin langsung menyerang cincin emas di puncak pengunci jiwa ini dengan menggunakan jiwa cilin dari bendera 100.000 jiwanya. Karena Wanglin yakin jika di bawah tekanan dari tetua Nation Soul, jiwa primordialnya pasti akan pulih. Tak lama setelah itu pun, 9 tetua formasi jiwa muncul untuk menghadapi Wanglin ini. Dan menggunakan bendera jiwanya, salah satu tetua wanita langsung menyerang. Akan tetapi terlihat jika Wanglin mampu menghancurkan serangan tersebut. Dan tetua ini terkejut karena Wanglin mengeluarkan energi pembunuh formasi jiwa yang begitu kuat. Tak hanya itu saja, karena Wanglin langsung meminta leluhur sekte untuk keluar juga. Dan mendengar kesombongan Wanglin, tetua yang lainnya menyerang Wanglin. Akan tetapi dengan menggunakan tombak larangannya, Wanglin menghadapi serangan rantai dari tetua tersebut. Dan setelah itu pun, Wanglin berusaha menyerang lagi menggunakan jiwa-jiwanya. Akan tetapi tak lama setelah itu, muncul serangan petir emas yang langsung menuju ke arah Wanglin. Dan ternyata itu adalah leluhur sekte pemurnian jiwa yang keluar karena dia sudah lama menunggu Wanglin. Melihat itu pun, para tetua ini langsung memberikan hormat kepadanya. Sementara Wanglin terkejut karena leluhur sekte pemurnian jiwa benar-benar seorang transformasi jiwa. Setelah itu pun leluhur ini meminta ke-9 tetua untuk mundur. Dan kemudian dia berkata jika dia sudah menunggu Zheng Niu ini selama 2 tahun. Mendengar itu Wanglin tidak terkejut jika leluhur transformasi jiwa dari sekte pemurnian jiwa tahu identitasnya. Karena Liu Mei saja bisa menemukan keberadaan Wanglin. Kemudian leluhur itu berkata bahwa dia melihat jika belakangan ini hidup Wanglin tampaknya tidak terlalu nyaman. Dan karena hari ini mereka berdua sudah bertemu, maka leluhur ini akan memberi Wanglin hadiah kecil terlebih dulu. Setelah itu baru mereka bisa membicarakan hal lain. Kemudian leluhur ini memberi Liu Mei waktu 10 tarikan nafas untuk pergi dari sekte pemurnian jiwa. Karena jika tidak, leluhur ini akan membunuh Liu Mei meski dia adalah murid kerajaan Suzaku. Di sini Liu Mei yang berada di kejauhan pun bertanya, kenapa leluhur ini harus bersikap begitu? Padahal dia datang juga karena perintah gurunya. Dan juga dia tidak bertujuan melakukan tindakan apapun yang bisa merusak sekte pemurnian jiwa. Tak lama setelah itu Liu Mei datang, namun masih tersisa 6 tarikan nafas. Liu Mei pun berkata jika dirinya bisa pergi. Namun jika gurunya bertanya tentang kepergiannya, maka Liu Mei hanya bisa berkata jujur pada gurunya itu. Yang mana gurunya itu pasti akan memberi hukuman pada sekte pemurnian jiwa ini. Akan tetapi leluhur ini terus menghitung mundur dan tersisa 4 tarikan nafas. Dan dia langsung mengeluarkan bendera jiwanya untuk mengusir Liu Mei ini. Melihat itu Wanglin terkejut karena ini adalah bendera 1 miliar jiwa. Dan setelah terluka pun, Liu Mei ini langsung pergi dari tempat tersebut. Kemudian leluhur ini bertanya bagaimana menurut Zheng Niu tentang hadiah kecilnya barusan itu. Wanglin pun mengatakan jika hadiah ini sungguh luar biasa. Akan tetapi leluhur ini rela bermusuhan dengan negara Suzaku justru membuat Wanglin merasa khawatir. Sambil tertawa pun leluhur ini mengatakan jika Zukuizi sudah tua. Yang mana karena itu dia belum tentu bisa mengendalikan seluruh negara Suzaku. Setelah itu Wanglin bertanya leluhur ini ingin Wanglin melakukan apa. Namun leluhur ini meminta Wanglin tak terburu-buru karena dirinya akan memberikan Wanglin hadiah kedua. Setelah itu terlihat leluhur ini menyegel Wanglin ke dalam sebuah formasi.
karena leluhur ini tahu jika kedatangan Zheng Liu mencarinya karena demi memanfaatkan tekanan darinya untuk mempercepat pemulihan jiwa primordial Wang Lin ini. Maka dari itu pun, leluhur ini memberikan tekanan untuk mengabulkan permintaan Zheng Liu tersebut. Di sini terlihat jika retakan pada jiwa primordial Wang Lin mulai hilang karena tekanan tersebut. Akan tetapi Wang Lin berkata jika tekanan seperti ini belum cukup. Mendengar itu pun, leluhur ini menambahkan tekanannya lagi. Yang mana terlihat jika retakan di sisi lain jiwa primordial Wang Lin juga perlahan mulai hilang. Bahkan noda teh di wajah Wang Lin pun juga berangsur-angsur hilang. Akan tetapi Wang Lin mengatakan jika ini masih belum cukup. Mendengar itu pun, leluhur tersebut semakin bersemangat. Apalagi selama lebih dari 200 tahun, dirinya sudah tidak menggunakan kekuatan abadi tahap transformasi jiwa. Dan sambil mengeluarkan kekuatan tahap transformasi jiwanya, leluhur ini mengatakan jika dirinya benar-benar mengeluarkan modal besar untuk hadiah kedua ini. Di sini terlihat retakan malah semakin membesar pada jiwa primordial Wang Lin tersebut. Akan tetapi ternyata itu menghancurkan jiwa primordial Wang Lin dan membentuknya kembali ke bentuk yang utuh. Melihat itu pun, leluhur ini merasa Zheng Liu ini sudah lumayan. Apalagi kultivasi Wang Lin sudah pulih ke tahap menengah formasi jiwa, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah itu terlihat Wang Lin sangat berterima kasih atas bantuan leluhur sekte pemurnian jiwa ini. Namun leluhur ini meminta agar Wang Lin jangan cepat berterima kasih, karena dia masih mempunyai hadiah ketiga untuk Wang Lin. Dan leluhur ini bertanya apakah Wang Lin berani menerima itu. Dengan tegas Wang Lin pun menjawab jika dirinya selalu berani. Mendengar itu, leluhur tersebut meminta Wang Lin duduk bersila. Dan setelah itu leluhur tersebut mengeluarkan harta sekte pemurnian jiwa, yaitu bendera 1 miliar jiwa. Yang mana dengan harta ini, leluhur tersebut berani melawan kultivator tahap Essendan hanya dengan kekuatan tahap akhir transformasi jiwa. Dan sekarang, dia akan menggunakan kekuatan jiwa dalam bendera ini untuk membantu meningkatkan kultivasi Wang Lin ke tahap akhir formasi jiwa. Akan tetapi untuk ranah niat, Wang Lin harus merasakannya sendiri. Di sini terlihat para jiwa yang langsung mengelilingi Wang Lin. Yang mana Wang Lin menyadari jika jiwa-jiwa ini sebenarnya memiliki kultivasi transformasi jiwa. Setelah itu leluhur tersebut mengatakan jika setiap leluhur transformasi jiwa sekte pemurnian jiwa akan melepaskan tubuh fisik dan kesadarannya sebelum meninggal. Yang mana mereka rela menjadi jiwa tanpa kesadaran untuk dipersembahkan pada bendera ini. Dan jika suatu hari nanti leluhur ini meninggal, Wang Lin harus ingat untuk memasukkan jiwa leluhur ini ke dalam bendera jiwa tersebut. Kemudian leluhur ini berkata jika dirinya tak pelit, yang mana Wang Lin boleh menyerap kekuatan sebanyak yang Wang Lin mampu. Setelah itu pun leluhur ini membangkitkan kekuatan jiwa dari bendera jiwa tersebut untuk bisa diserap Wang Lin. Dan terlihat Wang Lin langsung menyerap ini, yang mana kekuatan ini langsung masuk ke dalam darah dan meridiannya. Melihat itu leluhur tersebut mengakui kehebatan Wang Lin. Karena meski ranah niat Wang Lin masih tahap menengah formasi jiwa, namun kekuatan spiritual Wang Lin sudah mencapai tahap akhir formasi jiwa. Dan tak lama setelah itu, tubuh klon Wang Lin pun berhasil menerobos tahap akhir formasi jiwa. Setelah itu leluhur itu bertanya, apakah Zheng Liu ini sudah cukup menyerap hadiah besar ketiga ini? Akan tetapi Wang Lin teringat jika tadi leluhur tersebut mengatakan bahwa dirinya boleh menyerap sebanyak yang dia mampu. Di sini leluhur tersebut mempersilahkan Wang Lin untuk menyerap lebih banyak, karena dia sadar jika Zheng Liu ini sekarang sudah dipenuhi dengan kekuatan spiritual, yang bahkan jika menyerap lagi itu pasti hanya sedikit saja. Akan tetapi Wang Lin pun mengajak tubuh utamanya untuk menyerap kekuatan ini bersama. Karena Wang Lin sadar jika ras Dewa Kuno hidup dengan menelan kekuatan spiritual ditambah dengan kultivasi teknik Dewa Kuno. Yang mana karena itu, kebutuhan tubuh utamanya terhadap kekuatan spiritual sangat jauh lebih banyak dibandingkan tubuh klon. Melihat itu leluhur tersebut terkejut karena bisa-bisanya Zheng Liu ini mulai menelan kekuatan spiritual lagi. Padahal tadi dia sudah mencapai batas dengan susah payah. Akan tetapi leluhur ini harus merelakannya karena dirinya tadi juga sudah berjanji. Di sini pun terlihat jika tubuh asli Wang Lin yang berada di kedalaman tanah negara Zhou pun juga terus ikut menyerap kekuatan jiwa ini. Dan tak berhenti di situ saja, karena kedua tubuh Wang Lin ini terus menyerap kekuatan jiwa tanpa henti karena Wang Lin ingin menyerap sampai batasan dirinya. Tak lama setelah itu leluhur tersebut memasukkan kembali jiwa para kultivator transformasi jiwa ini ke dalam benderanya melihat Wang Lin yang sudah selesai menyerap. Di sini pun leluhur tersebut tak menyangka jika Zheng Liu ini tak sungkan sedikit pun. Akan tetapi Wang Lin juga tak lupa berterima kasih atas 3 hadiah besar ini. Kemudian Wang Lin mempersilahkan leluhur ini mengatakan perintah apa yang ingin Wang Lin lakukan. Dan Wang Lin berjanji pasti dirinya akan berusaha memenuhinya.
Mendengar ucapan Wang Lin barusan, leluhur tersebut merasa jika ketiga hadiah ini sudah tepat sasaran. Maka dari itu pun dia meminta Wang Lin mengikutinya. Terlihat Wang Lin pun diajak masuk ke dalam cincin darah. Dan setelah itu leluhur tersebut memberitahu jika tujuannya memberi Wang Lin hadiah karena ada urusan besar yang ingin dia lakukan. Leluhur itu pun awalnya ingin mencari Zheng Yu ini jika dia tidak datang ke sekte pemurnian jiwa. Wang Lin pun bertanya apakah karena Wang Lin sudah membunuh seorang tetua sekte pemurnian jiwa hingga leluhur itu ingin meminta pertanggungjawaban dari Wang Lin. Akan tetapi leluhur tersebut mengatakan jika itu hanya alasan belaka. Yang mana dengan alasan yang masuk akal ini, saat dirinya mencari Wang Lin tidak akan menarik perhatian orang. Di sini Wang Lin tak tahu apa yang akan dilakukan leluhur itu hingga dia sampai begitu berhati-hati. Kemudian leluhur ini bertanya, apakah Zheng Yu ini tahu mengapa sampai sekarang negara Suzaku hanya ada kurang dari 10 negara kultivasi tingkat 5? Dan terlihat Wang Lin terdiam karena tak tahu alasannya. Di sini pun leluhur itu menceritakan jika dahulu kala negara Suzaku seketika menjadi negara kultivasi tingkat 6. Dan karena aliansi kultivasi memberi mereka planet ini, maka mereka bermigrasi ke sini. Akan tetapi mereka malah menemukan sekelompok penduduk asli yang kuat, yaitu klan peninggalan immortal. Dan setelah itu terjadi pertempuran yang sangat panjang. Hingga pada akhirnya para kultivator memenangkan pertempuran dengan harga yang sangat mahal. Bahkan bendera 1 miliar jiwa juga mencapai kesempurnaan dalam pertempuran ini. Setelah itu sang Vermilion generasi pertama dari negara Suzaku kemudian mendirikan Gunung Suzaku sebagai pusat kendali seluruh planet Suzaku. Kemudian setelah itu 6 sekte utama membentuk 6 negara kultivasi tingkat 5 paling awal. Yang mana sekte pemurnian jiwa adalah salah satunya. Setelah itu pun, murid-murid dari ke-6 sekte menyebar dan membentuk banyak negara kultivasi besar dan kecil di planet Suzaku. Serta menjadi negara kultivasi tingkat 6 adalah impian setiap pemimpin sekte pemurnian jiwa. Namun selama bertahun-tahun, setiap kali ada orang di sekte pemurnian jiwa yang hampir mencapai tahap Ascendant, mereka akan dihancurkan dalam semalam. Yang mana bahkan, sekarang sekte pemurnian jiwa telah kehilangan wilayah negaranya dan hanya bisa bertahan sebagai sebuah sekte. Dan semua ini karena misi para Vermilion dari generasi ke generasi adalah mencegah negara kultivasi tingkat 5 manapun naik ke tingkat 6. Karena mereka takut negara kultivasi tingkat 5 akan mengambil alih dan mereka takut planet Suzaku berpindah tangan. Mendengar itu Wang Lin bertanya, apa hubungan semua yang dikatakan leluhur ini dengan Wang Lin? Karena bagaimanapun juga, Wang Lin hanyalah seorang kultivator tahap formasi jiwa. Di sini leluhur itu berkata jika ini ada hubungannya. Karena Wang Lin adalah salah satu dari 4 penerus Vermilion yang dipilih oleh Yun Chuezi. Mendengar nama Yun Chuezi pun, Wang Lin teringat dengan Pak Tua Rese yang sudah membantunya memahami ranah niat Wang Lin ini. Di sini pun leluhur itu memberitahu jika Yun Chuezi ini adalah adik junior dari sang Vermilion sekarang, yaitu Zhu Guizi. Wang Lin pun bertanya apakah alasan leluhur ini memberinya 3 hadiah besar karena orang ini. Namun leluhur ini mengatakan bahwa tak sepenuhnya begitu. Dan sambil mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa, leluhur ini bertanya apakah Wang Lin yang sudah masuk di sekte pemurnian jiwa bersedia menjadi penerus berikutnya. Yang mana suatu hari nanti, Wang Lin harus membawa sekte pemurnian jiwa menjadi negara kultivasi tingkat 6. Mendengar itu Wang Lin bertanya, kenapa leluhur itu harus memilih Wang Lin? Leluhur ini pun mengatakan, jika sejak sekte pemurnian jiwa tiba di planet Suzaku, dan hingga saat ini telah muncul 36 kultivator transformasi jiwa, yang mana jiwa mereka semua berada dalam bendera jiwa ini. Dan seniornya adalah orang ke-36, yang mana berarti leluhur ini akan menjadi yang ke-37. Di mana 2 tahun lalu seniornya mengorbankan umurnya untuk mempercepat seluruh kemampuannya dan berusaha menemukan jalan masa depan untuk sekte pemurnian jiwa. Akan tetapi sayangnya pencariannya sia-sia. Dan pada saat-saat kematiannya, Wang Lin muncul di luar gerbang sekte pemurnian jiwa. Wang Lin pun menjawab jika mungkin itu hanya suatu kebetulan. Di sini leluhur itu mengatakan jika umurnya hampir habis dan dia hanya bisa bertaruh. Yaitu bertaruh bahwa ranah niat seniornya tidak gagal dengan membawa Wang Lin ke sekte pemurnian jiwa. Leluhur itu juga mengatakan jika sekte pemurnian jiwa tidak memiliki penerus, yang mana begitu dirinya meninggal, bendera 1 miliar jiwa pasti akan diambil oleh Suzaku. Dan tanpa bendera jiwa, sekte pemurnian jiwa akan musnah. Di sini leluhur itu berjanji, di saat umurnya sudah akan habis, dia akan memberikan bendera jiwa ini kepada Wang Lin. Dan apakah Wang Lin bersedia mengabulkan permintaan leluhur ini? Di sini Wang Lin sadar, jika untuk menjadi negara kultivasi tingkat 6, dengan kultivasi Wang Lin yang sekarang ini, kesulitannya terlalu besar. Namun leluhur itu mengatakan jika sukses atau tidaknya semuanya bergantung pada takdir. Mendengar itu pun Wang Lin berjanji untuk berusaha sekuat tenaga. Dan mendengar Wang Lin yang setuju, leluhur ini berjanji akan menjamin keselamatan Wang Lin dalam 10 tahun. Yang mana setelah 10 tahun semuanya bergantung pada Wang Lin sendiri. Kemudian leluhur itu memberikan Wang Lin slip giok pengunci jiwa yang berisi catatan teknik pengunci jiwa.
Bahkan juga ada cara mengendalikan bendera 1 miliar jiwa, yang mana teknik ini adalah inti dari sekte pemurnian jiwa. Dan mulai hari ini, Wang Lin adalah satu-satunya murid inti sekte pemurnian jiwa. Mendengar semua itu pun, Wang Lin sangat berterima kasih kepada leluhur ini. Kemudian leluhur ini pamit karena dia akan meditasi sekarang dan mempersiapkan jiwanya untuk masuk ke dalam bendera jiwa 10 tahun lagi. Dan dia berpesan agar Wang Lin jangan pergi lebih dari 3.000-an mil dari sekte pemurnian jiwa. Karena jika tidak, saat Wang Lin dalam bahaya, leluhur ini tidak akan sempat menolong Wang Lin. Di sini Wang Lin pun meminta leluhur ini tenang saja, karena jika Wang Lin tak punya kemampuan melindungi diri, pasti dirinya tak akan hidup sampai hari ini. Dan Wang Lin berkata jika dirinya masih punya beberapa urusan pribadi, yang mana setelah semuanya selesai, pasti dia akan kembali ke sekte pemurnian jiwa saat leluhur ini selesai meditasi. Mendengar tekad Wang Lin pun, leluhur ini tak bisa banyak bicara. Dan terlihat Wang Lin langsung meninggalkan tempat ini. Setelah itu terlihat Wang Lin kembali ke negara domain salju dan membuka portal untuk memanggil tubuh utamanya. Yang mana tubuh utama Wang Lin ini sekarang sudah menjadi dewa kuno bintang 3 karena penyerapan kekuatan tadi. Tak lama setelah itu, terlihat tubuh utama Wang Lin ini mengembalikan semua harta yang dititipkan tubuh klonnya. Tak lama setelah itu pun, kedua tubuh ini membuat lingkaran dan langsung menyatu. Kemudian Wang Lin mengeluarkan mutiara tiani dan sadar jika setelah menyerap semua roh kayu ini, mutiara tiani tersebut hanya kurang roh emas agar benar-benar sempurna. Wang Lin juga teringat jika Liu Wanfeng dari negara domain salju, leluhur klan raksasa, dan Sun Tai yang memanfaatkan kesempatan untuk menyegelnya, yang mana perbuatan mereka saat itu akan Wang Lin balas satu persatu. Sementara di negara domain salju, terlihat Liu Wanfeng yang sedang memulihkan diri, karena sejak terluka oleh petir abadi milik Sun Tai, tubuhnya mengalami luka parah. Dan dia menganggap bahwa semua ini karena Zheng Niu. Setelah itu Liu Wanfeng marah karena orang yang dia utus untuk mencari mayat Zheng Niu masih belum juga menemukannya, yang mana orang itu memberitahu lewat slip gioknya. Akan tetapi tak lama setelah itu Wang Lin sudah datang ke tempat ini untuk mencari Liu Wanfeng menggunakan tubuh dewa kuno bintang 3-nya. Dan itulah guys alur cerita Renegade Immortal episode 88 ini. Ternyata Wang Lin yang awalnya ingin menantang semua tetua sekte pemurnian jiwa malah sekarang menjadi calon penerus leluhur sekte pemurnian jiwa ya. Apalagi Wang Lin juga berhasil menerobos tubuh dewa kuno bintang 3. Dan seperti apa pertarungan yang akan Wang Lin lakukan untuk balas dendam dengan Liu Wanfeng, kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 89. Akhir kata, selamat menjalani awal pekan dan see you next episode.